Kembali hari ini kita berjumpa. Saya akan memperkenalkan Edling, sebuah learning management system yang bisa digunakan untuk administrasi perkuliahan agar lebih mudah, semudah menggunakan medsos. Mari kita coba. Perkuliahan semudah menggunakan medsos. Mari kita coba. Kita buka website. Ya, dalam contoh ini adalah website STAH ya. Sistem informasi akademik, kemudian akan dibawa ke sini, kita login dengan NIDN kita dan passwordnya. Kita akan dibawa ke, kita klik Edling ya di sana. Nah, ini Edling ini adalah solusi perkuliahan edukasi, revolusi edukasi 4.0. Kita bisa masuk. Nah, masuk menggunakan username yang sudah kita sebelumnya mendaftar dulu ya. Terus kita bisa sinkronisasi kelas akademik melalui klik kelas akademik. Tentunya ini sudah terhubung dengan SIAK institusi ya. Sinkronisasi kelas, kita cari semester ganjil 2020-2021. Sistem akan mensinkronkan dengan data yang sudah ada di SIAK. Kita klik semua beberapa mata kuliah yang kita ampu. Harus sinkron. Kita akan disesuaikan datanya dengan yang terinput oleh operator di SIAKAT kita, SIAKAT institusi ya. Nah, ini khusus untuk semester ganjil 2020-2021. Dalam hal contoh ini kita mengajar ada 4 mata kuliah ya. Di sini kita bisa cek nanti peserta kuliah sudah langsung datanya disesuaikan dengan yang terinput oleh operator di SIAKAT kita di institusi ya. Nah, kita bisa memberikan materi di sini, memberikan tugas, memberikan kuis dan segala macam. Kita bisa memasukkan sesi perkuliahan, sesi 1, 2, 3 sampai absensi ya, bisa di sini. Nah, ini tentunya di SIAKAT kita sudah memasukkan generate pertemuan ya, agenda perkuliahan. Sehingga datanya bisa sinkron dengan Edling sini. Kita bisa masukkan materi-materi melalui sini. Untuk sesi 1 misalnya materinya apa, topiknya apa, materinya apa, tugasnya apa, atau mau conference misalnya, atau mau tatap muka, tatap maya, silahkan. Itu bisa kita lakukan semua melalui learning management system yang sudah disinkronisasi dengan, atau datanya saja, datanya kita ambil dari sana agar tidak input lagi data mahasiswa dan lain-lainnya itu. Tapi untuk materi dan lain sebagainya kita bisa buat privat, artinya tidak untuk publik. Ada setelannya di sini. Ada settingnya, kita nanti ubah kelas menjadi kelas privat sehingga yang menerima materi dan lainnya hanyalah siswa kita yang terdaftar, mahasiswa kita yang terdaftar. Nah, ini contoh untuk sesi 1 misalnya kita memasukkan topik apa bla bla bla, bisa. Semua bisa kita lakukan di sini. Dalam contoh diketik misalnya sesi
apa. Itu bisa dilakukan oleh semua dosen yang mendaftarkan dirinya di edling.id ya. Setelah juga menghubungkan datanya dengan siakat dari institusinya sendiri. Kita bisa memasukkan informasi bagi mahasiswa kita, tugas, dan lain-lainnya. Bisa memberikan materi berupa PPT, gambar, apa saja. Nah, ini anggota-anggota yang ikut perkuliahan kita. Bisa kita lihat di sini, setelah KRS dimasukkan di siakat kita. Ini sesi-sesi 1, sesi 2, sesi 3. Bisa kita inputkan dengan topik-topik dan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada sesi tersebut. Nah, kita bisa ketik di sini input. Mungkin kita bisa tambahkan materi, bisa baik berupa video, modul, PPT, dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan semudah menggunakan sosial media ya. Di perkuliahan edukasi 4.0 ini lebih mudah dan semoga bisa menjadi efektif manakala kita melakukan pembelajaran secara blended lah ya, yang tatap muka, tatap maya, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, kita sertakan semua di Edling ini melalui materi-materi conference atau tugas-tugas dan kuis yang kita berikan melalui learning management system ini. Kita juga dapat mengecek presensi siswa saat jadwal perkuliahan bagi kita tersedia. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa menjelajah Edling ini ya lebih banyak, melihat-lihat kelas-kelas publik yang dirancang memang publik. Ada juga publik, ada privat. Ini bisa dirubah ya, kelas kita bisa rubah, kita bisa privat, bisa publik. Kalau privat hanya materi dan lain sebagainya, hanya anggota kelas saja yang menerima. Tapi kalau publik diperuntukkan untuk publik juga bisa, nanti mahasiswa lain juga bisa lihat. Nah, coba kita cek mata kuliah yang kita ampu ya. Yang ini semester yang lalu, ini yang itu percobaan. Nah, ini yang sekarang semester 2 baru memulai tahun akademik 2020-2021. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, Anda bisa menggunakan learning management system ini untuk mempermudah distribusi ataupun pembelajaran yang Bapak Ibu desain bagi mahasiswa, mahasiswi dimanapun berada. Jangan lupa terlebih dahulu register di edling.id dan kemudian dihubungkan dengan siak institusi Anda masing-masing, sehingga Anda akan bisa mengakses data
tanpa mengetikkan kembali siswa-siswa atau mahasiswa kita yang mengikuti perkuliahan kita bisa dengan mudah untuk mendistribusikan seluruh materi atau rancangan pembelajaran semester kita sehingga dapat diterima oleh mahasiswa dimanapun berada. Setelah Anda menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa untuk menggunakan Edlink ya, bisa diunduh di Play Store, cari Edlink, kemudian mereka install, kemudian mereka register diri sendiri dan memasukkan seluruh data-data yang diminta di sana, sehingga mereka akan dapat mengakses materi, kuis, dan pembelajaran lainnya yang kita sajikan melalui Edlink, dan semua mahasiswa kita juga akan mengaksesnya melalui Edlink. Jadi terjadi komunikasi dan interaksi yang efektif di sana sehingga pembelajaran menjadi lebih baik, lebih efektif, dan bernilai guna. Nah, ini kalau kita mengubah menjadi privat, kita bisa rubah kelas kita. Bisa menjadi privat, bisa menjadi publik. Nah, dirubah menjadi sebaiknya untuk mahasiswa kita rubah menjadi privat sehingga mahasiswa tertentu saja yang bisa mengakses seluruh pembelajaran yang kita sajikan atau yang kita desain, kita fasilitasi melalui learning management system ini. Semoga bisa dicoba. Nah, ini data ini kita diambil dari SIAK kita. Jadi sehingga kita tidak perlu menginput kembali karena sudah tersedia di database sistem informasi akademik masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini library yang atau hal-hal yang pernah kita upload atau kirimkan sebagai materi pembelajaran yang bisa diakses oleh anak didik kita. Mereka akan bisa mengulang-ulang kembali, belajar mandiri, dan belajar di mana saja, kapan saja mereka bisa ulang. Sehingga harapannya mereka lebih memahami apa yang kita sampaikan melalui komunikasi pembelajaran via daring atau via teknologi internet yang saat ini emang sangat dibutuhkan di sela-sela atau manakala pandemi belum usai. Ini akan sangat membantu kita dalam pembelajaran. Walaupun pandemi sudah usai pun sebetulnya pembelajaran seperti ini gabungan antara tatap muka, tatap maya, ruang belajar mandiri, ruang belajar kolaboratif kita teruskan sehingga pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tetap terkontrol dengan baik. Nah, manakala kita ingin menjelajahi pengalaman-pengalaman lain, bisa kita lihat-lihat, kita browsing di link ini. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba.